Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semua. Yang terhormat Bu Nisa sebagai Mapel Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Yudanto, saya dari kelas 12C. Saya ingin memberikan materi tentang karya naskah orasi ilmiah kasus bullying SMK 11 Bekasi. Beberapa waktu lalu, sekarang ini maraknya kasus pembulian yang terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Ini sangat miris sekali. Yang pertama-tama, beberapa waktu lalu telah terjadi kasus pembulian yang berada di sebuah SMK di Bekasi, di mana seorang siswa berusia 16 tahun mengalami patah rahang setelah dianiaya belasan kakak kelas hanya karena hal sepele, yaitu berfoto dengan siswi saat memakai seragam sekolah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perundungan bukan lagi sekedar candaan antar teman, tetapi sebuah kekerasan sistematis yang lahir dari budaya senioritas berlebihan. Ide pokok dari kasus ini adalah bullying semakin berbahaya karena berlangsung di lingkungan yang seharusnya aman, yaitu sekolah. Kita lanjut, yaitu menurut berbagai laporan dari teman-teman korban dipukul secara bergiliran hingga mengalami fraktur mandibula atau patah tulang rahang, sehingga harus menjalani operasi besar. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa kekerasan itu dilakukan di dalam area sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar, bukan arena kekuatan. Dalam mengamati fenomena bullying modern, kita tidak bisa mengabaikan beberapa istilah penting seperti kekerasan berbasis kelompok. Yang kedua, ada dinamika hierarki sosial. Yang ketiga, ada cyberbullying. Sedangkan di area digital sekarang, efeknya bisa menyebar cepat melalui media sosial. Informasi dapat menyebar melalui algoritma rekomendasi, sehingga video atau foto bullying dapat viral dalam hitungan menit, sehingga dapat psikologis korban jauh lebih berat. Bayangkan jika saya menjadi posisi korban. Ia datang ke sekolah untuk belajar, tetapi pulang dengan wajah bengkak, rahang patah, dan trauma mendalam. Ibunya hanya bisa menangis melihat anaknya terbaling lemah, sedangkan ayahnya harus berjuang mencari keadilan. Inilah sisi manusia yang sering kita lupakan, rasa takut, malu, dan hancurnya harga diri. Saya berargumen bahwa jika budaya senioritas dan minimnya pengawasan di sekolah tetap dibiarkan, maka dalam 5 tahun ke depan kasus kekerasan di sekolah akan meningkat dan korban bukan hanya mengalami luka fisik, tetapi juga gangguan mental jangka panjang. Mengapa demikian? Karena sebagian sekolah masih menganggap bullying sebagai proses pendewasaan, padahal itu justru membuka ruang kekerasan terstruktur. Namun sebagai orang berpendapat bahwa bullying tak mungkin hilang karena sudah menjadi tradisi di sekolah. Pendapat ini salah, sebab tradisi yang merugikan harus dihentikan, bukan dilestarikan. Selain itu, sekolah sering fokus pada nilai akademik, sedangkan pendidikan karakter hanya menjadi formalitas. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan, pengaduan, dan intervensi psikologis harus menjadi prioritas.
Sebagai generasi muda, kita tidak boleh menormalkan kekerasan. Kasus di Bekasi menjadi alam keras bahwa bullying bukan sekedar masalah individu, tetapi masalah sistem yang membutuhkan keberanian kolektif untuk menghentikannya. Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang sudut pandang etisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.